Keterlambatan dia yang harusnya udah bisa jalan di umur 3 tahun dia belum. Udah gitu dia belum bisa makan gitu. Terus jadi baru bisa duduk aja, bicara juga belum bisa di umur 3 tahun ini. Anak ini anak spesial gitu. Jadi dari situ langsung rujuk rumah sakit, dilihat penyakit-penyakitnya gitu. Biasanya kalau anak spesial itu adalah salah satu penyakitnya gitu. Ternyata pas dicek ada jantung, paru-paru, ya semuanya ada. Yang dimana seharusnya memiliki atau melakukan rutin check up gitu ya? Iya betul. Tapi pernah nggak memang sudah waktunya ke dokter tapi kalian nggak ke dokter? Iya. Sering. Karena biaya juga sih. Ini saya yakin sekali dari hati Mbak Yanti atau Mas Akbar sendiri rasanya ingin sekali jika waktunya untuk berobat atau kontrol ke dokter, maunya bisa kontrol dengan baik ya. Tapi ternyata semua yang diinginkan itu berbeda dari pemasukan atau pendapatan dari Mas Akbar dan juga Mbak Yanti. Mas Akbar melihat kondisi anak, maaf, ada bermasalah dengan jantung, juga ada benjolan di bawah lidah, ya, ada bermasalah dengan, ada kerusakan otaknya juga. di kerusakan otak. Ini, maaf Om Ruben, ya, boleh tanya, kerusakan otak? Iya. Jadi ada keterlambatan dia yang harusnya udah bisa jalan di umur 3 tahun dia belum. Udah gitu dia belum bisa makan gitu. Terus jadi baru bisa duduk aja, bicara juga belum bisa di umur 3 tahun ini. Saya coba bisa ngasih semangat aja buat Akbar sama Yanti. Tetap semangat jadi orang tua yang baik. Aku nggak bisa ngebayangin aja gitu. Gimana menahan rasa sakitnya anak sekecil itu umur 3 tahun dengan mengidap berbagai macam penyakit termasuk kerusakan otak. Aku aja yang maaf kemarin sempat divonis dokter mengidap penyakit kerusakan syaraf otak aja selama 10 tahun aku aja udah hampir menyerah gitu. Tenita ini bisa langsung memberikan pelukan dan semangat karena Tenita beberapa waktu lalu juga memiliki hampir cerita yang sama untuk di bagian otak. Jadi Tenita tahu bagaimana rasanya melewati fase yang sangat amat menyedihkan, tapi harus bisa fight. Tapi gak terbayang ada benjolan, ada bermasalah dengan jantung. Dan di sini yang dari tadi saya lihat tidak berhenti menangis itu adalah seorang ayah. Saya tanya tadi sama Mas Akbar, Mas, melihat ini apa sudah bisa saya lanjutkan lagi untuk berbicara? Mas Akbar bilang, ya. Dan hatinya sebenarnya hancur sekali. Karena dia ingin anaknya bisa bermain seperti yang lain. Ya? Ya, betul. Mas Akbar, pasti pernah ada momen di mana Mas Akbar bersama anak berdua. Ya, Pernah. di rumah.
ada pernah nggak ketika Mas Akbar melihat dia tetap menatap ke ayahnya dengan penuh berharap. Tapi di situ Mas Akbar menahan tangis di depan anak, pernah? Pernah. Apa yang Mas Akbar pikir? Saat dia duduk, turun dari kasur itu bisa duduk. Itu yang bikin saya bangga sama dia. Dia anak yang semangat ya. Pasti senyuman dari anak itu yang paling menyemangati. Mas Akbar, Ya, seandainya situasi semuanya kembali pulih, Mas Akbar dari sisi usahanya terus berjalan, anak juga ada perkembangan terus kembali pulih, ya. Emang apa yang Mas Akbar impikan untuk masa depan anak-anak ke depan? saya pengen mereka jadi orang yang sukses, itu aja. Ya, jangan sampai ya kayak yang saya alami saat inilah. Mudah-mudahan mereka bisa lebih sukses dari saya. Karena keadaan saya seperti ini, saya cuma berusaha. Buat Adam, JJ, Vira, Ferdi, Afta, Papa sayang kalian. Papa semangat cari cuan, cari kerjaan apapun demi kalian. Supaya kalian bisa jadi sukses. Pokoknya untuk anak-anak doakan papa dan mamanya ya. Bisa berjuang di panggung ini untuk kalian yang sekarang ini sedang menyaksikan. Dan cerita dari Mas Akbar dan juga Mbak Yanti ini menyemangati kita yang terkadang lupa dengan arti kata bersyukur. Mas Akbar dan Mbak Yanti langsung disemangati juga sama Tenita di sini ya. Semangat ya. Jadi Tenita juga pernah melewati fase itu tapi terus semangat dan bisa terus bangkit. Ya. Alhamdulillah. Tetap yakin ya, semangat ya. Pasti. Tenita terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Boleh silakan kembali. Dan Mas Akbar, kalau seandainya keberuntungan ada pada Mas Akbar malam hari ini, ya, emang apa sih yang ingin kalian wujudkan jika malam hari ini kalian punya banyak kali kesempatan untuk mendapatkan rezeki dari Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan? Karena memang basic saya di musik ya. Saya cuma pengen banget kayak dulu gitu loh, punya organ sendiri, itu aja. Ya untuk selebihnya, kalau ada lebihnya bisa buat anak-anak lah gitu. Jadi nggak perlu sewa-sewa lagi. Saya bikin aransemen lagu pun juga bisa di rumah gitu loh. Kayak seperti dulu lah gitu. Itu aja sih saya. Jadi ini secara nggak langsung keyboardnya sebagai kail utamanya ya. Untuk bisa mencari rezeki untuk anak-anak ya. Pulang buru-buru ya untuk ngurus anak ya. Gimana Mbak Fitri, dia mau ngomong apa sama suami? Mungkin saya mau ngucapin terima kasih pada suami saya tercinta yang udah mengurus saya selama sakit.